Oke, lulus sudah. Suci juga udah. Ya, ditunggu yang lain ya. Septi juga sudah. Oke. Good. Naila, mantap. Anendra sudah juga. Baik. Rida, Sukma, Selfie, Maisha. Where's your note? Maisha bisa ditunjukkan buku catatannya lewat video? Oh, nggak bisa ya? Oke, baik. Kenapa nggak bisa? Kameranya bermasalah ya? Oke, nggak apa-apa. Baik, mari kita mulai saja. Mister akan share screen. Yap. Oke, Mister sudah share screen. Apakah PPT Mister sudah terlihat di layar kalian? Ya, Sir. Kelihatan ya? Baik. Mari sebelum kita mulai ke materi fisikanya, kita mengenal istilah-istilah di fisikanya dulu ya. So, please activate your microphone. We will read this English term together, oke? Okay? Yang pertama, ya kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Force. What is the meaning of force in Indonesia? Oh, suara saya kayaknya putus-putus nih. Oh, tidak. Apa artinya force? Maksa. Maksa. Memaksa. Oke. Paksa, memaksa, force. Kalau di fisika, ini ada sebuah istilah force itu untuk ini, gaya. Nah, pernah dengar gaya? Force ya, buat memaksa itu namanya gaya. Well, continue. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Acceleration. Apa artinya? Iya, benar sekali Septi. Percepatan. Gaya, percepatan. Ada apa lagi ya? Ini. Mari kita baca. 1, 2, 3. External force. External force. Berarti kalau diartikan, apa nih kira-kira? Iya, mudah ya. Force-nya gaya. Eksternal ya eksternal, artinya dari luar gitu ya. Ada lagi nggak nih? Oke, ada lagi. Silakan dibaca. 1, 2, 3. Mechanical force. Mechanical force. Kalau external force gaya eksternal, mechanical force apa? What is the meaning of mechanical force? Gaya mekanik, mekanis juga boleh. Tapi bukan mekanisme ya, beda ya mekanis sama mekanisme. Mekanis atau mekanik. Nah. Ada lagi? Apa bacanya nih? 3, 2, 1. Motion. Motion. What is the meaning of motion in Indonesia? Gerakan, tepat sekali, Suci. Gerakan. The last. 1, 2, 3. Coba gimana bacanya? Inertia.
Inertia. Bacanya T-nya ini S ya. Inertia. Inertia. International. International. Inertia. Ini artinya adalah, ada yang tahu artinya apa? Inertia? Oh, Nggak tahu, Sir. Ini Suci menjawab kelembaman. Bener ya, kelembaman. Apa maksudnya kelembaman? Kelembaman itu kayak gini. Misal Mister nih ya. Mister nih kalau lagi duduk, perlu didorong keras supaya bisa bergerak. Tapi mungkin beda dengan salah satu dari kalian. Yang pas duduk, dorongnya ringan aja gitu. Nah, berarti kalau Mister punya inersia atau kelembaman lebih besar daripada kalian. Kayak gitu. Jadi kecenderungan untuk tidak bergerak. Oke, sudah 6 ini ya. Nah, materi kita hari ini karena gerak vertikal sudah kemarin ya. Sekarang kita akan belajar bab baru, chapter baru yang ada hubungannya dengan istilah-istilah ini nantinya. Oke, mari kita mulai dulu dengan berdiskusi tentang mobil mogok. Ada yang pernah mengalami mobil mogok? Mungkin mesinnya bermasalah, bannya bocor mungkin? Atau kalau Pernah, Sir. mobil, motor? Pernah ya? Nah, kan sering tuh ya kalau mogok, mogoknya di jalan yang nggak ada bengkelnya. Gimana nih mau ke bengkel gitu kan? So, the question is, what could you do to make the car moving? What could you do to make the car moving? What could you do? Apa yang bisa kamu lakukan to make the car moving? Untuk membuat mobil ini bergerak, mobil yang mogok bergerak. Biar bisa pergi ke bengkel gitu ya. Oke, ada ide nih, didorong. Oke, didorong. Selain didorong, apa lagi? Apakah hanya dengan didorong saja? Atau ada lagi nih selain didorong nih? Ini idea. Oke, nelpon orang aja, Sir. Oh, buat apa tuh nelpon orang? Oh, mantap nih idenya Sukma nih. Panggil bengkelnya buat ditarik sampai bengkel. Oke, didorong, ditarik pakai mobil lain, boleh juga idenya safety. Kalau bisa perbaiki. Wah, mantap nih, kreatif. Diderek, didorong, tarik, diderek. Nah, aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan ini dalam rangka membuat benda yang awalnya diam menjadi bergerak, itulah yang disebut dengan gaya, force. Nah, materi kita nanti akan membahas tentang gaya nih. Sebelum kita lebih lanjut lagi ke gaya, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu yang sifatnya adalah hafalan ya. Yang pertama ini. Simbol gaya F. F ini dari istilah force, jadi diambil huruf depannya aja. Halo cek, halo cek 1 2 3. Sorry Mister terkeluar lagi. Suara Mister kedengaran jelas nggak? Halo, cek 1 2. Apakah suara Mister terdengar dengan jelas? Jelas, Sir. Jelas ya, alhamdulillah. Oke, sorry ya, Mister tadi terkeluar. Ini sekarang Mister share screen lagi. Nah, tadi sampai sini ya. Jadi simbol buat gaya itu force. Force F dari huruf pertamanya force. Satuannya, wah sangat terkenal ini Newton atau bisa disingkat N, di mana dia sama dengan kilogram meter per second kuadrat.
Terus dia merupakan besaran vektor. Ada yang tahu besaran vektor itu apa? Ada yang tahu apa yang dimaksud besaran vektor ya? Oh, nggak tahu ya? Ada yang mengonfirmasi nggak tahu? Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, nggak apa-apa ya. Kalau malu di Nggak tahu, everyone, Sir. private, oke. Nggak tahu ya? Oke, nanti kita akan bahas. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu esensial, cuman nanti vektor itu apa sih? Nanti akan Mister jelaskan di tengah-tengah ya. Nggak apa-apa, it's okay. Ini adalah kata-kata umumnya yang dipakai. Dorongan, tarikan, kekuatan. Nah, sekarang mari kita, karena kita ngomongin gaya, dan tadi gerak, dari diam menjadi bergerak, kita bahas yang pertama dulu adalah bagaimana gaya mempengaruhi gerak sebuah objek. How? Coba perhatikan kedua gambar berikut. Iya. Gambar kiri dan gambar kanan, perhatikan ya. Gerobak. Pertanyaannya adalah, which card will move faster and why? Gerobak mana yang akan bergerak lebih cepat? Kira-kira ya kalau berdasarkan gambar. Why? Mengapa? Ayo silakan. Share your thought. Left, right, oke, ada satu orang yang jawab yang kedua, yang kanan. Oke, tepat sekali. Oke, gambar yang kanan, mantap. Oke, coba Sabrina deh. Sabrina bisa aktifkan mikrofon, Sabrina. Bisa, Sir. Oke, Sabrina kenapa milih yang kanan? Karena ada 2 orang, Sir, yang Oh, ada 2 orang ya. Iya. Kalau yang kiri 1 orang. Baik, thank you Sabrina. Sir. Oke, kalau tadi menurut Sabrina, yang akan bergerak lebih cepat adalah yang digerakkan oleh 2 orang. Benar sekali, karena ketika 2 orang, otomatis tenaganya lebih banyak, dan gaya yang diberikan juga lebih besar. Gitu ya. Great. So, dari sini, dari fakta ini, kita bisa menyimpulkan bahwa the bigger the force, makin besar gaya, the easier the motion will be. Semakin mudah gerakan itu akan terjadi, gitu ya. Kalau makin mudah ya berarti makin cepat, gitu ya, makin enak. Nah, sekarang kita lihat sebuah meja di sini. Set. Kemudian saya berikan tanda panah ke kanan. Artinya diberikan gaya ya, gaya ke kanan. Kemana meja ini akan bergerak? Which direction? Oke, ke kanan. Good. Kanan ya, bagus. Kalau yang ini, kemana meja ini akan bergerak ya? Kiri. Ya. Oke, ingat ya, tanda panah ini melambangkan gaya yang bekerja. Bekerja ya. Next. Nah, kalau gambar ini, safety ke kanan. Oh. Lulu ke kanan juga. Benar ya? Ke kanan, benar-benar. Ke kanan nih, karena arah panahnya adalah ke kanan. Correct. The last one. Mana? Kiri, benar. Oke, jadi kalau ada sebuah gambar dengan tanda panah sebagai gaya, maka arah gerak benda sesuai dengan
arah panah, benar. Thank you. Thank you, Suci. Sesuai dengan arah anak panahnya. Sekarang mari kita coba masih dengan meja, tapi kayak gini. Nah, kalau ini kira-kira geraknya kemana? Mana ya geraknya ya? Kiri kanan, wah gimana tuh gerak kiri kanan tuh? Coba dipikirkan kira-kira kemana ya? Ditarik ke kanan sama ditarik ke kiri. Kalian bayangin meja gitu ya, ada yang narik ke kanan, ada yang narik ke kiri. Kira-kira dia akan gerak kemana ya? Keangkat katanya. Oke, keangkat. Ini nggak sambil diangkat ya, ini tetap kaki mejanya ini ceritanya tetap di atas lantai ya, tetap nempel lantai ya, jadi nggak keangkat. Nah, ini jawaban dari Sabrina nih. Ke kanan mungkin karena panahnya lebih panjang. Oh ini kelihatan lebih panjang ya. Oke. Bisa. Tetap di situ aja ser nggak gerak kata Sukma. Ditarik kanan sama kiri. Oke, boleh. Ternyata macam-macam ya gerakannya ya. Ada yang diam, ada yang mungkin bergerak ke kanan. Terus ini jawaban Suci. Dua arah yang berbeda, tapi yang bisa menentukan itu mungkin gerak yang paling besar. Oke. Bisa dua arah yang berbeda katanya. Bisa kanan, bisa kiri. Tergantung mana yang lebih besar. Good. Jawabannya bisa macam-macam. Jadi maka dari itu kayak gini kita nggak bisa menentukan secara pasti kemana meja ini akan bergerak. Atau jangan-jangan dia diam. So, dalam menuliskan gaya yang bekerja pada suatu benda, kita perlu memasang nilainya juga. Nah, kayak gini. Kalau ada angkanya, kayak gini nih, kira-kira meja ini bergerak kemana ya? Ke kiri, yes. Ke kiri, bener banget. Karena yang ke kiri lebih besar nih, 70 sama 50. Nah, sekarang kalau Mister nanya nih, ke kiri ditarik dengan kekuatan 70 Newton. Ke kanan ditarik 50 Newton. Dia geraknya ke kiri ya. Gerak ke kiri itu dengan kekuatan berapa Newton ya? Kira-kira gerak ke kirinya berapa Newton nih? 70 ke kiri, ke kanannya 50. Berarti gerak ke kiri dengan berapa? Nah, itu penting tuh, pertanyaan berapa. Oke, Lulu menjawab 20. Lulu bisa aktifkan mikrofon. Kenapa kamu menjawab 20, Lulu? Soalnya saya kurang, Sir. Oh, dikurang. Kenapa dikurang, Lulu? Logika seperti apa Soalnya yang membuatmu berpikir seperti itu? soalnya kan misalnya yang di kanan tuh 50, ngestak 50. Terus di sini 70, berarti kan kita tuh harus maju kayak harus butuh 20 gitu Nasar supaya bisa lebih gede. Oh, gitu ya. Oke. Ya. Benar, jawabannya 20 dengan dikurangi. Sesimpel karena arahnya berlawanan gitu ya, makanya dikurangi nih. Jadi ke kiri 20 Newton. Nah, 20 Newton ini kalau di fisika ini disebut dengan resultan gaya. Nah, jadi kalau ada lebih dari satu gaya yang bekerja pada suatu benda, total gayanya disebut resultan gaya. Gitu ya. Sekarang next dulu. Nah, ini. Ke arah mana nih mejanya bergerak? Oke, kanan. Oke, good. Benar. Ke kanan berapa Newton? Berapa resultan gayanya?
Berapa resultan gayanya? Silakan bisa ditulis di kolom chat. Oke, ke kanan 150, ke kiri 100, berarti totalnya adalah geraknya ke kanan. Berapa newton? Karena arahnya berlawanan, maka dikurang ya. Benar. 50 newton. Thank you, Suci. 50 newton. Ke kanan ya. Diselisihkan aja resultan gaya tuh. Nah, sekarang yang ini. Nih. Kemana ya dia bergerak ya mejanya ya? Nah, Septi ke kanan, Suci ke kanan, Enendra ke kanan, Sabrina ke kanan. Wow, oke, ke kanan semua ya. Good, ke kanan. Tapi kan yang di kanan cuma 70 Newton nih. Yang di kiri 70, cuma 40. Yang di kiri ini 70 Newton. Kok tetap geraknya ke kanan? Oh, panahnya. Benar. Mantap, Sabrina. Panahnya ya, walaupun letaknya di kiri, tapi arah panahnya ke kanan. Ya, makanya dia menyuplai gerak ke kanan. Berapa resultan gayanya sekarang? Berapa resultan gayanya ya? Oke, ada yang jawab 110. Oke, 110 semua ya. Sip, good. Benar ya, 110. Kalau searah ditambah. Nah, tadi kan kita, ini nih, Mister nanya, tahu nggak kalian besaran vektor itu apa? Gitu ya. Kalian nggak tahu ya. Nah, vektor tuh kayak gini. Dia memiliki nilai dan arah. Jadi gaya itu vektor memiliki nilai dan arah. Coba kalian lihat yang paling atas ini. Ke kiri 70, ke kanan 50. Maka totalnya adalah 20. Beda halnya kalau misalkan Mister gambarnya kayak gini. 50, ini 70. Nah, kalau ini resultannya berapa nanti? Kalau panahnya kayak gini, sesuai di gambar Mister nih. Sama-sama 70 dan 50. Tapi arah panahnya seperti ini. Berarti nilainya adalah 120. Meskipun angkanya sama keduanya, tapi totalnya bisa beda ya, 120 sama 20. Karena arahnya beda. Nah, itulah vektor. Vektor itu dipengaruhi oleh nilai dan arah. Bukan dipengaruhi, sorry. Vektor itu artinya dia memiliki nilai dan arah. Gitu. Sir, kalau arah panahnya sama-sama ke meja itu, oke, coba kita lihat ya. Misal gambarnya gini. Kalau misalnya panahnya ini ya, ke arah meja. Gini ya maksudnya ya. Misal ini 50, ini 70. Kira-kira dia akan gerak kemana nih? Sekarang nama mau tahu mon. Tahu mas sekarang nama mau coba sumpahin nama mau. Gimana kemana pun nama? Nahyatun lagi dipanggil ibunya tuh kayaknya. Oke, kembali di sini ya. Kalau misal di gambar ini nih, yang Mister gambar, arah panahnya sama-sama ke meja. Ini anggap aja meja ya, kotak ini ya. Satunya 50, satunya 70. Kira-kira gerakannya kemana arahnya? Ainendra ke kanan. Ada lagi yang lain? Suci ke kanan, Septi ke kanan. Oke, coba sertanya Ainendra deh. Halo Ainendra. Bisa aktifkan Halo, mikrofon? Sir. Oke. Kenapa Ainendra menjawab tadi ke kanan? Berpikir kenapa nih ke kanan ya? Karena yang kirinya lebih besar, Sir. Yang kirinya?
Lebih besar Iya. nih. Oke, lebih besar. Karena lebih besar, anak panahnya arahnya kemana nih yang 70? Ke kanan. Oke, kanan ya. Yang ini ke kiri 50. Thank you, Ainendra. Lebih besar yang arah kanan. Berarti benar nih, ke kanan nih. Nah, pertanyaan sekarang, kalau ke kanan, resultan gayanya berapa dia? Coba kalian lihat ya, ke kanan 70, ke kiri 50. Geraknya ke kanan, berarti resultannya berapa? Benar, Suci, 20. Ya. 70 kurang 50, 20. Karena berlawanan arah ya. Jadi gitu. Oke. Sekarang coba kita exercise lagi dulu. Sambil Mister melihat waktunya. Oke, udah mau habis, nggak apa-apa. Ya ampun. PPT Mister error. Tidak. Aduh, sorry ya. Laptop kentang, mohon maaf. Oke, alternatifnya sambil nunggu restarting, Mister buka Paint dulu. Biar bisa nulis. Loh, mana nih Paint? Hilang deh tadi coret-coretan kita. Nggak apa ya. Ini direkam kok, tenang. Sir, mau nanya, Sir. Ini dari Suci. Kalau misalnya N-nya seimbang, arahnya berlawanan, itu gimana, Sir? Wih, pertanyaan bagus. Kira-kira gimana ya kalau misal ke kanan 50, ke kiri juga 50? Sama-sama kuat nih. Dia bakal geraknya kemana ya? Ada yang punya ide? Ya, resultannya akan 0. Berarti kalau resultannya 0, ke arah mana dia akan bergerak? Diam, ya benar. Diam ya, tetap ya. Diam. Atau nanti sebenarnya selain diam ada lagi sih istilah apa. Cuman sekarang diam gitu aja. Atau kondisinya tetap dari kondisi semula. Gitu ya. Nah itu, kalau seimbang. Itulah namanya keadaan keseimbangan. Kalau keseimbangan tuh berarti ya sudah, ya sesuai keadaan itu. Nggak ada perubahan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait yang ini? Kalau misal nih, Mister punya ini yang mungkin lebih kompleks gitu ya. Misal nih, kotak gitu ya. Terus habis itu diberikan sebuah gaya. Sana. Ini arah panahnya ya, arah panahnya. 70 Newton, 40 Newton, 120 Newton. Kemana dia akan bergerak? Kemana benda ini akan bergerak ya? Oke, Lulu menjawab ke kiri. Suci menjawab ke kiri. Septi menjawab ke kiri. Oh, nggak ada nih yang ke kanan nih. Ke kiri, baik. Kenapa kok arahnya ke kiri ya? Septi, bisa aktifkan mikrofon, Septi? Besar. Kenapa ini arahnya ke kiri, Septi? Why do you think like that? Karena yang kiri lebih besar, Sir. Oke, kiri 120. Emang yang di kanan berapa sih? 110. 110. Gimana dapat angka 110 ini? 70 ditambah 40.
Oke, 70 tambah 40 ya. Karena 120 lebih besar, maka dia ke kiri. Good. Thank you, Septi. Benar ya, alasannya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan Mister. Ini kan geraknya ke kiri nih. Berarti resultannya berapa? Resultan gayanya berapa nih? Oke, 10, 10, 10. Wah, mantap nih. Udah aman berarti sudah. Great. Sebenarnya Mister ada soal challenge. Ini ya, soal challenge. Bagi kalian yang bisa menjawab soal benar, Mister kasih nilai plus di UTS 10 poin. Jadi kalau misalkan berhasil jawab soal challenge ini benar, nanti pas UTS, misal nilai kalian 70 nih. Nah, dapat bonus dari sini nih 10, 80 jadinya. Mau challenge-nya nggak? Mau ditunjukkan challenge-nya nggak? Atau aduh skip aja sir gitu. Mau? Oh, oke. Siapkan kalkulator kalian dulu. Mister cuma ngasih waktu 3 menit ya. Oh, kan bonusnya banyak soalnya. 3 menit berarti. 3 menit doang. Habis itu kita udahan terakhir. Ya udah siap semua kalkulatornya. Karena ini ada menghitungnya. Silakan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Satu soal aja. Ini Mister kasih. Ini soalnya. Clue-nya adalah ada kata minimalnya ini. Satu soal doang. 3 menit. Mantul kan? Mantul. Jawabnya di private ya, di private jawabnya. Direct message. Di chat yang private. Satu setengah menit lagi. One minute. 1 minute left. Oh, udah ada masuk satu jawaban, dua jawaban. Oke, oke.
Kalau minimal itu dicari yang paling kecil tapi bisa menang ya. Cari yang paling kecil tapi bisa menang. Jangan kekecilan. Oh, waktunya habis. Waktunya habis. Oke ya. Jawaban tepatnya adalah 60%. Tadi ada sih yang jawab 65, 63, 55, 50. Dan ini memang perlu dihitung supaya dapat 60% ya. So, mohon maaf sekali untuk challenge kali ini. Untuk challenge kali ini tidak ada yang berhasil. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini mungkin nanti di waktu-waktu tertentu kita bahas ya. Gimana sih cara mendapatkannya gitu ya. Ada yang ngitungnya gitu kan. Sabrina katanya mau jawab 60 tapi takut. Kenapa takut? Kan bonus aja. Bonus dulu aja kan, kalau salah nggak dapat apa namanya, nggak dapat penalti kan gitu ya. Well, oke, nggak apa-apa. Kita udah ini sih udah selesai sih materi tentang resultan gaya dulu ya. Baru force dulu yang kita bahas tadi nih, force. Nah, kemudian terakhir sebelum kita tutup ya. Sebelum kita tutup, kita reflection dulu. Nah, ini dia. Silakan, coba. What have you learned today? Apa yang kamu pelajari hari ini? Silakan chat private ke Mister. Oh, ini ada pertanyaan dulu nih dari Suci. Sir, misalnya arahnya ke atas sama ke bawah, ada nggak, Sir? Ada. Boleh ke atas sama ke bawah. Boleh. Oh ya, tadi kita nggak ada contoh ya ke atas ke bawah ya. Nggak apa-apa, tapi boleh. Septi, belajar menghitung besar gaya result. Resultan ya, resultan. Ya, dari kata result sih memang benar. Mister belum share screen ya ternyata ya. Bentar. Jadi tadi Mister buka itu kalian belum kelihatan. Oke deh. Nih, reflection-nya kita hari ini adalah tenang. Ini untuk pertemuan selanjutnya. Nah, ini ya. Oke, dipilih gaya yang paling besar ya, menentukan arahnya ya. Kayak ini nih yang Mister tulis nih. Arah gerak benda ditentukan oleh seberapa besar gaya-gaya yang bekerja padanya, kan? Ini kalau Mister kaitkan dengan kehidupan gitu. Arah perkembangan karirmu atau arah tumbuhmu, perkembanganmu itu dipengaruhi oleh lingkungan dan orang-orang di sekitarmu. Setuju nggak nih dengan pernyataan yang Mister tulis nih? Setuju ya? Jadi kalau oke, setuju. Jadi kalau lingkungan dan orang-orang itu malas-malesan gitu ya. Biasanya sering nih kita jadi pengen malas-malesan gitu, pengen tidur-tiduran. Tapi kalau lingkungannya kompetitif, wah pada menang lomba gitu, aku pengen doang ikut lomba gitu ya nggak sih? Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini sebagai refleksi kita. Yang perlu kalian tuliskan di kolom chat. Adalah yang jawaban dari ini aja. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang ini nggak usah sih, ini pasti mah pernah, ya kan? Yang ini yang 1, 2, 3. Silakan bisa dijawab di kolom chat ya. Mister tunggu, nanti kalau udah pada jawab, kita bisa akhiri pertemuan hari ini.
Oke. Nah, Mister bacakan ya nggak jawaban kalian ya. Apakah vibe negatif dari sekitar yang membuatmu semakin jauh dari tujuan hidupmu? Ada yang jawab ya, setuju. Nomor 2, apa yang semestinya kamu lakukan ketika pengaruh-pengaruh negatif hadir mendekatimu? Mencoba tak peduli dengan vibe negatif. Wih, oke, boleh. Ada yang menguatkan niat dan tekad. Boleh juga. Untuk apa nih? Untuk semakin negatif atau semakin melawan negatifnya? Nah, ini perlu dispesifikan ya, ini ya, yang ini ya. Yang menguatkan tekad ya. Oke, terus beberapa jawaban. Nomor 3. Karakter apa yang harus kamu miliki, harus kamu bangun di hidupmu? Supaya kamu bisa mengendalikan ya, maksudnya nih ya, mengendalikan arah. Nah, kan kita ngomongin arah nih ya. Arah karir dan tujuan hidupmu. Ini ada berbagai macam jawaban. Ada yang usahakan menjauh dari pengaruh-pengaruh negatif tersebut dan sering melakukan hal positif. Oke. Jadi kalau kayak gaya nih, kalau terlalu banyak ke kiri, supaya kita bisa, padahal tujuan kita ke kanan ya, gedein gaya yang di kanan gitu ya. Boleh, boleh. Jadi diri sendiri dan punya prinsip sendiri. Oke, good. Oh, ini ada yang jawaban nomor 2 menarik nih. Harus lihat orang rajin, Sir, biar ikut tergerak. Oke, bagus, bagus. Jadi kalau banyak pengaruh negatif, kamu lihat ke arah lain gitu ya, yang bisa munculkan pengaruh-pengaruh positif. Good job. Supaya terpengaruh juga. Karakternya kreatif dan kerja keras. Oke. Mempunyai kepribadian yang tenang dan berpikir luas. Oh, luas. Bunuh sifat negatif. Oke. Nice. Thank you. Saya kira cukup sekian ya. Let's close our class today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Mister. Sorry tadi telat. Jadi selesainya juga agak telat. Sorry banget ya. Semoga minggu depan tidak terulang lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.